Welcome back everybody, saudara semuanya seluruh Indonesia. Berapa hari yang lalu konten saya sudah mengatakan bahwa akan ada kenaikan harga BBM. Sudah ada sinyalnya untuk dinaikkan harga BBM dan solar. Dan hari ini tepatnya sudah dinaikkan BBM dan solar pada tanggal 10 Juli 2022. BBM dan Anda sudah lihat semuanya BBM yang sudah naik ya, dan solar itu harga Pertamax ya, dan di Jawa, Nusa Tenggara, Bali ya sudah ada harga perubahan. Inilah pemicu inflasi. Gue bilang juga apa? Gue bilang juga apa terjadi dan harga naik sekarang, dan inilah pemicu inflasi yang ada di Indonesia. Dan ini mulai dari sekarang ada penyesuaian. Semua barang-barang pokok ya, mulai dari air, gas itu LPG sudah naik, maka bahan-bahan makanan ya, transportasi akan terganggu. Walaupun memang solar itu diganti nanti transportasi katanya dengan biosolar ya, tetapi semua akan melakukan perubahan harga ya. Harga-harga akan berubah semuanya dan inflasi mulai terjadi. Besok itu kita lihat harga telur naik, harga barang-barang ya di supermarket, di mana barang-barang kebutuhan beras mungkin akan naik, semuanya akan naik. Dan inilah pemicu dasar. Dan saya kasih informasi kepada Anda juga ya, mungkin ini A1 ya. Nah, prediksi saya, pemerintah kan sudah membuat itu My Pertamina ya, untuk daftar semua segala macam itu. Dan dari Kementerian SDM mengatakan bahwa kuota BBM dan solar itu habisnya bulan Oktober. Jangan sampai Indonesia terjadi krisis energi seperti di negara-negara Eropa, negara di luar, India, di Asia banyak, Singapura sudah banyak terjadi krisis energi. Maka saya bisa pastikan bahwa sebaiknya Pertalite itu dihapus. Dan kemungkinan besar, menurut hemat saya, dengan adanya pembatasan yang dilakukan nanti di bulan Agustus ya, masalah pembatasan Pertalite, dan mungkin bulan Agustus September Pertalite sudah hilang dari peredaran bumi Indonesia, dan semua orang akan menggunakan yang namanya Pertamax dengan harga sekarang itu ya, sekitar 16.000 ya, sekitar itu akan diselesaikan karena semua ujung-ujungnya adalah mengamankan fiskal. Mau tidak mau fiskal harus dijaga jangan sampai jebol ya, karena APBN kita itu untuk minyak sudah 500 triliun ya, untuk menjaga BBM ini. Dan yang paling penting di sini sebenarnya harus menjaga anggaran kita karena ini serba salah. Tetapi dengan menaikkannya harga BBM ini, maka harga-harga komoditas itu akan naik, maka membuat rakyat itu semakin sengsara. Rakyat semakin sengsara dan ekonomi tidak bertumbuh. Ekonomi kita akan mengalami penurunan. Jadi akibat dari kenaikan harga BBM dan solar ini. Karena harga-harga produksi akan naik, maka pengusaha di sini akan mendapatkan kesulitan dalam menjual barangnya, kesulitan dalam memproduksi karena biaya ongkosnya sudah tinggi sekali. Sedangkan rakyat ke bawah, menengah ke bawah itu menghadapi masalah berat, kesulitan dalam membeli barang. Mereka akan sangat kesulitan, harga cukup tinggi, mereka berhemat di sini. Akhirnya ekonomi itu tidak bertumbuh, ekonomi cenderung menurun karena akhirnya produksi akan berkurang, inflasi tinggi. Maka Indonesia masuk ke dalam yang namanya stagflasi. Produksi menurun, inflasi tinggi. Keadaan stagflasi yang terjadi di Indonesia. Dan akhirnya inflasi itu terjadi terus, inflasi karena harga minyak di dunia. Harga minyak itu tidak selesai karena kondisi
geopolitik perang Rusia-Ukraina itu tidak kunjung usai, maka Indonesia punya anggaran itu selalu kita akan sangat kesulitan dalam fiskal, rupiah kita melemah. Dengan adanya kenaikan BBM ini otomatis membuat rupiah melemah, sedangkan harga minyak naik. Ya. Terus masalah gas juga. Gas ini kita mengimpor gas itu cukup besar ya. Impor terbesar kita adalah di gas LPG ya. Sedangkan gas di harga kontrak price di Saudi Aramco ya. Jadi kontrak price Aramco punya itu sudah bulan Juli ini sudah naik tinggi ya, sudah 725 US dollar per metric ton. Itu sudah naik 13% dari bulan sebelumnya. Otomatis dengan adanya kenaikan ini, maka harga LPG non subsidi ya akan dikejar, dan yang non subsidi akan ditinggalkan, dan masyarakat akan, karena harga akan semakin tinggi sekali karena harga disesuaikan dengan harga Saudi Aramco, maka masyarakat akan berpindah ke harga yang subsidi. Akan ada perpindahan yang tinggi ke harga subsidi. Menurut data sudah sampai bulan Maret itu sudah perpindahan itu sudah mencapai 2% ke yang subsidi. Maka ini juga mempengaruhi fiskal juga, karena masyarakat tidak memakai yang subsidi, tidak memakai non subsidi, memakai yang subsidi. Nah, jadi sama saja ini juga menggerogoti fiskal kita. Jadi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di sini itu semuanya kebijakan hanya bertahan. Kebijakan yang tidak bisa ada solusi untuk menyelesaikan masalah anggaran fiskal untuk BBM dan solar ini. Hanya bertahan saja. Kebijakan di sini, masyarakat akan pindah ke sini. Sama saja, tidak ada perubahan. Jadi mau tidak mau harus dihapuskan juga yang subsidi itu. Ya, mau gimana? Jadi saya pikir kalau yang BBM itu Pertalite pasti dihapuskan. Jadi yang paling rendah yang masyarakat pakai adalah Pertamax. Mau tidak mau kondisi ini memang memungkinkan seperti itu. Kondisi sangat-sangat gawat. Ya. Kondisi daripada APBN jebol, maka pemerintah satu jalan harus begitu. Harus menyelamatkan anggaran. Ini penting sekali. Karena harus menyesuaikan. Karena biaya yang besar yang dikeluarkan. Rupiah melemah. Harga minyak tetap tidak bisa di bawah 100. Minyak dunia. Maka Anda bersiap-siap. Terjadi inflasi sudah tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibendung lagi. Tidak bisa dipagari. Inflasi pasti terjadi di Indonesia. Inflasi yang cukup tinggi. Seperti yang terjadi di negara-negara di luar sana. Makanya selalu dari awal, dari bulan Oktober. Ya. Gue bilang juga apa? Dari Oktober sampai dengan Oktober 2021 sampai dengan sekarang. Saya selalu mengatakan bahwa inflasi itu pasti terjadi tinggi. Dan Anda ekonom-ekonom, jangan Anda selalu mengatakan bahwa di luar sana boleh terjadi, di Indonesia kita sangat kuat ekonomi. Kita bisa menjaga itu, pemerintah bisa menjaga sehingga tidak terjadi inflasi. Hei, Anda tinggal di salah dunia, Anda tidak injak bumi, Anda tidak patuh terhadap teori ekonomi. Semua itu pasti terjadi. Saya selalu mengatakan bahwa lambat laun, tunggu waktu akan terjadi. Ada gilirannya. Kalau di sana sudah inflasi, di sini belum, nanti di sini akan terjadi. Kalau di sana mata uang mereka, negara mereka sudah jatuh terhadap US dollar, kita belum, masih kuat-kuatnya. Pak Luhut Binsar Panjaitan bilang, kita negara paling kuat, mata uangnya terhadap mata uang di dunia. Kita ekonomi mata uang rupiah sekarang paling stabil. Iya, Anda bicara itu di bulan-bulan sebelumnya, di bulan yang Anda bicara sama sebelumnya. Tapi ke depannya nanti. Sekarang coba Anda katakan itu lagi. Tidak bisa. Semua itu ada gilirannya, saya bilang.
Makanya sekarang gilirannya, nanti rupiah akan melemah. Dan kita akan, Bank Sentral Indonesia, mau nggak mau, sudah triggernya inflasi itu kan sudah dibuat sendiri oleh pemerintah kan. Mau nggak mau harus dinaikin. Ya kalau nggak dinaikin ya serba salah. APBN jebol, ya terpaksa naik. Mau kemanapun tetap saja terjadi inflasi. Rupiah kita melemah ke 18.000 bulan Oktober. Ya. Anda mau bikin kayak apa? Anda mau jago kayak apapun nggak bisa. Karena kita ini hidup di dalam dunia. Kita sangat tergantung terhadap gejolak-gejolak di negara-negara maju, negara-negara di sekeliling kita. Jadi Anda jangan mengatakan kita yang paling perkasa, rupiah kita paling kuat. Hei, negara superpower, negara Eropa aja anjur. Kita ini negara apa? Logika. Jadi Anda kalau berbicara itu pakailah logika. Apa adanya aja ya. Supaya masyarakat itu bisa menyelamatkan diri, bisa selamat dari keadaan seperti ini. Kita kasih tahu bahwa ini akan terjadi. Apabila kita jebol, kita akan mau naikin BBM. Jangan diam-diam senyap dinaikin BBM. Ya, Pertalite ini saya kasih tahu kepada Anda semua yang menonton konten YouTube saya. Bahwa Pertalite itu menurut logika saya, hemat saya, pemerintah kalau bijak itu dihapuskan. Dan Pertalite tidak akan lama lagi. Anda percaya, nanti kita lihat. Gue bilang juga apa, Pertalite akan hilang. Paling murah adalah Pertamax. Inflasi akan terjadi tinggi sekali. Sebelum orang lain katakan, saya kasih tahu ke Anda semuanya yang nonton konten ini. Anda bersiap-siap mendapatkan harga BBM yang tinggi nanti. Inflasi cukup tinggi di Indonesia. Karena Pertalite akan dihapuskan. Kalau Pertalite ada, percuma tetap jebol. Maka pemerintah harus diam-diam dilenyapkan itu Pertalite. Gue bilang juga apa? Anda buktikan nanti. Maka bersiaplah ketemu inflasi yang cukup tinggi di Indonesia. Karena ini tidak bisa dihindarkan. Saya sudah mengatakan sebelumnya. Semua orang tidak percaya dengan omongan saya. Kita ini sudah cukup lama. Saya bisa bicara begini bukan saya gelarnya saya abrek-abrek. Seperti ada mentor yang gelarnya saya abrek-abrek. Ada mungkin waduh. Bisa satu track gelarnya di belakang. Kita tidak perlu itu. Kita perlu adalah pengalaman kita. Saya punya pengalaman. Sudah cukup lama. Di dunia ini. Dunia keuangan. Makanya saya kalau bicara itu. Ya, didengarin. Itu pasti terjadi. Tidak ada yang tidak terjadi. Tunggu waktu saja. Saya tidak bicara, tidak pamer gelar seabrek di belakang. Itu bicara ngalor ngidul sebentar berubah-berubah. Saya konsisten dari tahun lalu sampai dengan sekarang. Kan saya sudah pernah bilang, tunggu waktunya saja. Supaya Anda buktikan itu. Orang yang ada isi itu ya, dia sudah bisa melihat jauh ke depan. Dan dia sudah bisa prediksi, dia sudah bisa menerka, itu akan terjadi. Kalau orang yang nggak punya isi ya, nanti berita yang keluar dimasukin, berita keluar dimasukin. Terus sudah dekat-dekat yang semua orang udah tahu, anak sendiri juga udah tahu mau terjadi, diomongin. Nah itu orang yang nggak punya isi. Jadi Anda yang penonton di sini, supaya Anda bisa melihat siapa yang punya isi apa tidak. Saya kasih tahu, pemerintah bijak itu Pertalite dibuang. Dan itu akan terjadi. Gue bilang juga apa? Nanti Anda lihat saja. Inflasi cukup tinggi. Dan BI akan menaikkan suku bunga nanti. Maka bursa saham turun bebas. Ya kalau inflasi tinggi pasti IHSG udah gak bisa naik. Tunggu waktunya aja. 3.588 di bulan Oktober. Tidak ada orang di Indonesia maupun di dunia yang bisa prediksi IHSG jatuh dalam Oktober 3.588. Anda buktikan ini. View-nya sedikit, subscriber-nya sedikit, tetapi berisi. View-nya banyak, subscriber-nya banyak, gelar saya abrek-abrek gelar apapun. Tetapi yang view sedikit, subscriber sedikit ini yang benar-benar nendang banget. Berisi. Capek saya ngomong. View-nya sedikit, subscriber sedikit. Yang tidak berisi itu banyak sekali view-nya, subscriber-nya. Tetapi apa? Anda cuma tidak ada solusi, tidak ada prediksi.
nontonnya cuma ya karena ada ya videonya bagus, dibikin ilustrasi, dibikin yang bagus-bagus, Anda senang hiburan begitu. Tetapi isinya nggak ada, solusinya nggak ada. Sudah dari dulu saya kasih tahu, dan semua yang saya ngomong terjadi semuanya. Naikin BBM, inflasi pasti terjadi, suku bunga akan naik, IHSG turun tajam ke 3.588 di bulan Oktober. Viewernya masih sedikit, subscribernya masih sedikit, tetapi isinya luar biasa. Supaya Anda tahu. Nah, solusi yang saya kasih tahu ke Anda, solusi tidak ada yang lain solusi. Anda kalau masih ragu-ragu, masih nahan, Anda ketinggalan kereta, saya kasih tahu. Anda ketinggalan kereta, ketinggalan kereta. Kalau Anda masih ragu-ragu dengan apa yang saya omongin ini. Yang lain itu sudah smart, sudah ikuti saya, sudah cukup lama dari tahun lalu. Positif, percaya saya. Walaupun view sedikit, subscriber sedikit, tapi mereka percaya dengan apa yang saya omongin. Mereka sudah borong itu US dollar. Mereka sudah ganti tabungan mereka dengan US dollar. Logam mulia emas. Mereka akan menikmati pesta itu. Karena tidak bisa kita melawan itu hukum ekonomi itu. Kalau hukum ekonomi tidak benar, Anda suruh anak-anak Anda tidak usah kuliah. Kalau ini tidak terjadi, tidak usah kuliah, buang-buang duit percuma. Tetapi hukum ekonomi tidak bisa dibantahkan. Itu fundamental. Suku bunga naik, hancur aset-aset yang berisiko. Semua akan pindah ke aset yang paling aman, fixed income. Atau safe haven US dollar. Fixed income itu surat utang ya. Makanya obligasi, mungkin obligasi Indonesia juga akan, kalau suku bunga sudah naik, surat utang obligasi Indonesia akan naik juga tinggi, maka uang itu akan masuk ke obligasi Indonesia. Tetapi sekarang ini yang paling luar biasa adalah surat utang Amerika Serikat. Setelah itu Anda masuk ke tabungan US dollar atau deposito US dollar atau logam mulia emas atau perak. Jangan coba-coba ke kripto ya. Kalau Anda memang senangnya nanti stres, senangnya mau bunuh diri ya masuk ke kripto. Masuk ke kripto dan beli saham. Kalau Anda mau nantinya bunuh diri. Tetapi Anda mau hidup jaya enak, ya itu yang tadi saya katakan itu. Jadilah orang yang bijak. Ini inflasi ini luar biasa nanti. Dan ekonomi ini stagflasi, resesi. Jadi yang terjadi yang sudah seperti saya sudah katakan konten saya sebelumnya. Keadaan kita ini yang terjadi ini lebih gawat dari 2008 mah kita lolos. Kita bebas 2008, dari tahun 1997 dan 1998. Itu krisis Asia. Tetapi cepat sekali rebound. Karena komoditi naik. Ekonomi Amerika, negara-negara maju masih bagus. Tidak terpengaruh, cuma Jepang saja yang terpengaruh. Maka cepat sekali rebound. Ada permintaan yang tinggi, ekspor kita cepat naik, maka kita cepat kembali dari krisis. Kita bangkit lagi. Tetapi tahun ini, 2022, Oktober ini, pecah ini, sampai 2023, 2024, baru bangkit lagi. Tunggu komando Amerika Serikat, Eropa, Jepang, China. Itulah pembeli-pembeli terbesar. Mereka lagi susah, lagi krisis. Nah, makanya saya katakan ininya yang dampaknya lebih luar biasa sekarang ini. Bersiaplah untuk menghadapi masa-masa sulit yang panjang. Dampaknya lebih besar daripada tahun 97-98. Karena tahun 97-98 cuma Asia saja. Negara-negara kaya itu tidak kena dampak. Ini semua global, resesi global. Anda mau jual barang kemana? Semua pada susah. Dan di dalam negeri sendiri juga susahnya setengah mampus. Sekarang aja tidak. Coba Anda kalau nggak percaya omongan saya, Anda survei usaha-usaha sekarang ini. Sudah hampir gulung tikar, sudah PHK. Usaha-usaha UKM yang kecil. Jangan nggak katakan UKM bisa hidup.
Siapa yang mau belanja? Siapa yang mau beli? Semuanya bertumbuh UKM, semuanya pingin jualan-jualan. Terus yang beli siapa? Yang beli juga nggak ada uang. Begitulah nanti yang terjadi. Akhirnya kalau bisnis makanan nanti muncul lah makanan-makanan jenis-jenis baru yang dibikin yang irit banget, yang murah. Itu fenomena yang terjadi seperti tahun 1997, 1998. Bersiaplah menghadapi kondisi yang sangat-sangat sulit ini. Yang tadi saya katakan itu. Ya Anda mau tetap di bisnis silakan aja. Tetapi yang saya sudah katakan bahwa di bisnis Anda cuma hidup pas-pasan saja. Tidak lebih. Tapi yang di situ yang luar biasa. Luar biasa. Naiknya kencang banget. Jangan Anda kaget nanti. Ini emas, jangan anggap pikir, wah emas kok belum gerak naik turun nanti. Belum saatnya. Jika kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika untuk menekan inflasi gagal, maka emas itu akan terbang ke langit. US dollar sudah pasti naik, sudah pasti kuat karena kita rupiah itu sudah pasti. Karena negara Eropa, negara di luar dunia itu sudah jatuh dalam terhadap US dollar, mata uangnya. Jadi tunggu giliran kita, harus ada keseimbangan namanya. Itulah keseimbangan, adil. Dan itu pasti terjadi. Ya. Oke, gue bilang juga apa? Tonton konten yang bermutu ini terus. Nanti saya akan berikan kepada Anda sampai terjadi krisis itu. Sampai Oktober hancur, saya akan berikan terus informasi kepada Anda. Yang konsisten dari tahun lalu. Sukses untuk Anda. Jangan lupa, kalau satu lagi, tinggalkan itu saham. Ya. Tapi kalau Anda tetap mau, tetap beli saham, silakan. Itu uang Anda, hak Anda. Silakan beli saja. Tetap jangan menyesal di kemudian hari. Itu saja. Tetapi Anda yang bijak, Anda harus tinggalkan saham. Apalagi si gak jelas itu, ya huruf C itu. Ya, huruf C atau huruf B itu yang gak jelas dan teman-temannya banyak itu. Ya. Itu bikin orang bunuh diri nantinya. Itu nangis darah nantinya. Tinggalkan. Anda saya kasih tahu tempat yang paling benar, ya. Karena ini searah. Market ke selatan Anda bisa melakukan hal yang luar biasa. Market sentimen Anda bisa dapatkan profit yang cukup banyak. Tidak lain adalah di futures trading. Inilah momentumnya di futures trading sekarang ini. Jika Anda suka trading, ya, Anda dapatkan uang yang banyak dalam sekejap. Anda mau investasi pun boleh. Untuk lebih jelasnya Anda email saya akan jelasin kepada Anda semuanya, ya, tentang itu. Tetapi yang sudah tahu futures trading, sudah trading di tempat lain, ya, kalau Anda inginkan dapat sinyal yang terbaik, ya, kalau Anda ingin, ya, saya tidak pernah memaksa orang. Ya, syaratnya Anda harus join di link broker yang sudah saya sediakan di deskripsi di video di bawah ini. Itu syaratnya. Saya akan bantu Anda. Jangan lupa yang belum subscribe channel YouTube ini, mohon dengan hormat Anda subscribe channel YouTube ini. Dan Anda tekan loncengnya juga supaya Anda dapatkan notifikasinya. Dan juga Anda mohon disebarkan kepada semua orang. Ya, mohon maaf supaya banyak yang melihat konten yang bermutu ini. Supaya bermanfaat bagi dia. Anda memberi berkat kepada dia, Anda akan diberkati. Sukses untuk Anda.